Suster! Merangkak, terus gonggong. Gue nyuruh lo gonggong bukan nangis. Sini, sujud di kaki gue. Bitch, dasar cewek aneh. Kenapa sih lo gak mati aja? Kenapa bisa-bisanya lo selamat dari kecelakaan itu? Sialan. Bahkan dunia pun gak sudi nerima benalu kayak lo. Apa yang ingin kalian dengar tentangku? Jangan berharap akan jadi seperti rasi bintang yang sejajar. Entahlah, mungkin Sunyi punya cara untuk perkenalkan diri, sebab ada celaka yang tidak bisa diperbaiki. Dasar bisu, cacat. Hai. Kamu udah lama nunggu di sini. Maaf ya aku telat karena tadi aku lagi ada. Tidak usah bersusah payah memakai bahasa isyarat, Alaska. Walaupun aku bisu, tetapi aku masih bisa mendengarmu. Namun, terima kasih karena sudah berusaha. Maaf, bahasa isyaratku belum sejauh itu. Jadi aku masih tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tapi lupakan saja. Jadi kan kita pergi? Ya udah, ayo kita berangkat. Di saat raga seakan jatuh pada titik terendah, di saat sendu rasanya kian kelabu, Tuhan masih memberiku syukur karena memiliki seorang teman bernama Alaska. Kamu cari aja apa yang perlu kamu cari di sini ya. Aku bakal nunggu di luar. Kalau kamu udah selesai, nanti langsung temuin aku aja. Nanti kita langsung pulang bareng. Oke? Terima kasih ya. Sepertinya Alaska tidak mengerti. Terima kasih untuk hari ini. Aku sangat menghargainya. Oh, iya sama-sama. Jangan segitunya juga kali. Kamu itu udah aku anggap sebagai adik aku sendiri. Jadi emang udah tugas aku buat jagain kamu dan nganterin kamu kemanapun. Oke? Kamu nulis apa lagi? Hah?
Ngomong-ngomong, bagaimana? Oh, kamu gak usah khawatir. Aku sama Alia baik-baik aja kok. Malah nanti kita ada janji buat ketemuan bareng di Cafe Ocean. Tapi aku bakal nemuin dia setelah aku mengantar kamu pulang dengan selamat ya. Kamu gila? Cepat temui dia. Aku tak apa sendiri. Loh, tapi kan aku udah janji buat... Ya udah, iya, aku nemuin Alia. Be careful ya. Bye. Nadine? Hai Beach, kita ketemu lagi. Ternyata udah bisu lo masih bisa cepuk juga ya. Sampai kemarin hampir aja semua aset gue disita papa. Dan lo pikir gue bakal diem aja? Sialan. Kenapa sakit ya? Cup-cup. Don't care baby. Lo tuh emang pantas diginiin. Dasar cacat. Rasain nih. Makanya jangan main-main sama gue. Aku tidak terlahir bisu. Hanya saja celaka membuatku berakhir seperti ini. Dan sejak kejadian itu, aku kehilangan separuh ingatanku. Membuatku seakan terlahir kembali dengan sosok yang seperti ini. Tetapi aku masih berusaha mencari titik terang tentang apa yang terjadi kepadaku, dan aku tidak akan pernah memaafkan apapun alasannya. Gue nyaksiin apa yang mereka lakuin sama lo. Lo dirundung. Tapi kenapa lo hanya diem ah? Mereka bakal menjadi jadi kalau cuma diem. Lucu. Bahkan di saat seperti ini pun lo hanya bisa diem. Aneh. Tidak semua paham, dan tidak semua bisa mengerti, sebab hidupmu hanya untukmu sendiri. Dari mana saja kamu, Flo Lily? Kamu tahu kan, ini udah larut malam. Tapi kamu malah keluarin gak jelas kayak gini. Sampai-sampai papa hubung kamu gak ada kabar. Mama sudah sering bilang sama Flo Lily untuk tidak keluar malam. Tapi dia selalu membangkang hingga seperti ini. Papa, tidak seperti itu. Aku hanya... Mama papa, Darin pulang.
Maaf ya, Narin pulangnya kemalaman. Karena tadi habis rapat putri sekolah dan ngerjain tugas di rumah Jessie. Lihat Flo Lili, kamu seharusnya bisa jadi seperti Narin. Dia keluar malam karena belajar sama teman-temannya. Papa itu ngebesarin kamu bukan buat kayak gini. Ngerti nggak Flo Lili? Belajar sama Narin. Apa? Tidak seperti itu, Pak. Mama dan Narin hanya berdusta. Udah, Pak. Jangan dimarahin terus Flo Lilinya. Pasti dia juga punya alasan kenapa pulang malam. Flo Lili juga pasti Lihat, walaupun Narin saudara tiri kamu, tapi dia masih membela kamu. Seharusnya kamu berterima kasih sama Narin. Paham? Percuma, Flo Lili. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti kamu. Bahkan, orang tua kamu sendiri lebih mengerti anak tirinya ketimbang kamu. Flo Lili, Papa belum selesai bicara. Flo Lili, kamu kenapa sayang? Ada yang sakit? Atau kenapa? Papa? Apa yang Papa lakukan di sini? Apa yang ingin memarahiku lagi? Ya Tuhan, rasanya begitu melelahkan. Selamat ulang tahun sayang. Papa cuma bisa ngasih kamu ini. Maaf ya, karena Papa belum bisa jadi orang tua yang terbaik buat kamu. Tapi Papa bakal sayang banget sama kamu. Apa aku bermimpi? Aku tidak pernah membayangkan momen ini akan terjadi. Terlebih setelah Mama meninggal dan Papa menikah dengan perempuan lain, kami seakan asing untuk bertukar kata. Semoga hubungan Itu Flo Lili kan? Gila anjir. Gue kira dia polos-polos gimana gitu. Taunya pro player anjir. Gila, Chris Kotek anjir. Gila sih. Coba tonton videonya, gue mau lihat. Itu beneran mabok coy. Gila sih. Panggilan untuk Flo Lili dari kelas 12A. Silahkan untuk menghadap ke kantor sekarang. Sekali lagi, panggilan untuk Flo Lili kelas 12A. Silahkan untuk pergi ke kantor sekarang juga. Kamu ini acap kali pergi ke diskotik dan mabuk-mabukan kayak gini. Iya Flo Lili, jawab saya. Jangan bohong kamu. Saya kecewa sama kamu Flo Lili. Kami, guru-guru di SMP Cakrawala, mengasihani kamu karena kecelakaan yang membuat kamu cacat seperti ini. Tapi rupanya, kamu malah tidak mengerti dikasihani. Dan kamu malah melanggar peraturan sekolah. Dengan kesadaran penuh, saya mencabut beasiswa kamu dan mengeluarkan kamu dari perwakilan Olimpiade sekolah. Ya Tuhan, kenapa semuanya malah berakhir seperti ini? Mengapa Kau melimpahkan musibah yang bertubi-tubi kepadaku? Aku harus kehilangan suaraku, dan sekarang aku harus kehilangan mimpiku di hari ulang tahun.
Hai bitch, sini lo. Semalam gue liat papa masuk ke kamar lo. Birthday girl ya, alay banget anjing. Ngomong apa aja lo sama papa, ngadu apa aja sama papa. Udah bisu, masih cepu ya mulut lo. Halah, cacat. Kenapa? Jangan terharu gitu dong. Anggap aja ini hadiah dari saudara lo tercinta. Lo pikir di saat seperti ini bakal ada pangeran tampan yang bakal nolong lo gitu? Anjing. Siapa lo? Siapa gue nggak penting. Tapi yang pasti gue nggak suka sama perundung. Tiga sekolah lama gue ngeluarin gue bukan tanpa alasan yang jelas. Dan jangan sampai ini jadi yang keempat kalinya hanya karena gue berurusan sama cewek picu dan suka cari sensasi kayak lo. Paham? Guys, kita ada latihan modern dance di aula kan? Yuk, cabut. Gue ngajak lo kesini buat makan, bukan buat bengong kayak begini. Jangan dibiasain ngedengerin apa yang orang lain omongin, karena hidup lo itu milik lo sendiri. Ngerti? Gue tahu lo bisu, tapi gue juga tahu apa penyebabnya, dan yang pasti bukan tunarungu. Jadi lu masih bisa denger gue kan sekarang. Oh iya, gue Sargas Bimantara. 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down. Mulai sekarang lo pulang sama gue. Dan kalau ada apa-apa, lo cerita aja, jangan sungkan. Entah mengapa, setelah bertemu dengan Sargas, aku merasa lebih aman. Mungkin karena Sargas selalu berusaha melindungiku, seakan saya pelindung yang dikirimkan oleh Tuhan untukku. Entahlah, aku juga merasakan hal aneh yang tidak. Lo cantik, Lily. Lo mau nggak jadi pacar gue? Ya. Lily. Ada urusan apa, Mas? Ada urusan apa sama Lily? Justru Anda yang ada urusan apa? Saya Sargas, pacarnya Lily. Anda siapa? Pacar? Lily? Jelasin ke gue sekarang, Li. Gue gak mau nunggu-nunggu. Sekarang.
Jadi kamu baru seminggu kenal sama Sargas, dan kamu langsung terima pernyataan cinta dia. Kalau kata aku, kamu itu udah gila, Li. Kamu itu belum tahu seluk-beluk kehidupannya Sargas, tapi kamu malah nerima dia. Kamu juga nggak tahu kan latar belakang hidupnya, dia itu baik atau orang jahat, kan? Sargas baik, dia selalu menolongku di sekolah. Hanya karena dia sering bantu kamu, jadi kamu jadi kepincut gitu. Pak Deji Sato aja sering bantu kamu. Kenapa kamu gak jadian aja sama Pak Deji Sato? Itu tuh alasan gak masuk akal, Li. Kamu itu harusnya ngenalin hidup dia dulu, baru kamu terima. Ngerti gak sih? Kau terlalu banyak mengatur. Aku tuh peduli sama kamu, Lili. Kamu ngertiin gak sih? Kalau kau peduli padaku, kau tidak akan meninggalkanku pada malam itu. Dan aku tidak akan menjadi bisu dan cacat Jadi seperti kamu ini. nyalahin aku atas kecelakaan yang menimpa kamu. Kalau tahu kayak gitu, aku juga gak bakal ninggalin kamu, Li. Aku tuh sayang sama kamu. Kamu itu udah kayak adik aku sendiri. Tapi rupanya kalian gak pernah ngertiin aku, Li. Ya udahlah, emang aku ini cuma bawa musibah dalam hidup kamu. Gara-gara aku, kamu jadi cacat kayak sekarang, jadi bisu, jadi kehilangan mimpi kamu. Ya udahlah, aku pergi. Dan anggap aja kita nggak pernah kenal. Jadi Narin yang ngebully saudara tirinya sendiri. Papa Flolili itu direktur coy, dan mamanya Narin cuma janda. Gak kebayang deh kalau tanpa Flolili, mamanya itu mungkin jadi ani-ani. Rin, jadi selama ini Flo Lili saudara tiri lo? Heh, Cacat. Dasar pengat. Kalau gue nyebar rekaman CCTV itu, lo mau apa? Siapapun yang berurusan sama Flolili atau berani nyentuh Flolili, kalian berurusan sama gue. Paham? Kenapa kepalaku terasa pusing? Kenapa perutku tiba-tiba mual? Ya Tuhan. Kondisi kamu baik-baik saja. Itu hanya reaksi dari kandungan kamu yang membuat perut kamu terasa kram dan mual. Kandungan? Maksudnya saya hamil? Astaga, apa jangan-jangan ini ada kaitannya dengan malam kejadian itu? Ya Tuhan, kenapa aku harus kehilangan separuh ingatanku? Sebenarnya apa yang terjadi? Woi. Akhirnya datang juga lo kesini. Ada urusan apa? Siapa yang ngajak ketemu di tempat kayak gini? Kalau gak penting, gue mau cabut. Ada urusan lain. Gue perlu bicara sama lo. Ini terkait sama Flo Lili, dan lo harus tahu kebenaran ini. Flo Lili mungkin belum cerita sama lo soal ini, tapi sepertinya emang ini adalah bagian dari gue buat cerita. Beberapa bulan terakhir, tepatnya 5 bulan yang lalu, Flo Lili kecelakaan sampai menyebabkan dia bisu dan cacat kayak sekarang. Gak cuma itu,
Dia kehilangan separuh ingatannya sampai dia lupa apa yang sebenarnya terjadi sama dia malam itu. Tapi gue sama ayahnya Lily tahu sebenarnya dari hasil visum dia kecelakaan karena kabur dari pelecehan seksual yang dia dapat. Dan sampai sekarang gue masih merasa bersalah karena gue ninggalin dia pada malam itu. Dan gue sama Om Andre masih nyari tahu siapa pelaku dari pelecehan seksual yang didapat oleh Lily. Dan gue dan Om Andre gak akan pernah maafin orang itu sampai kapanpun. Mas, Silahkan angkat kaki dari rumah ini. Apa yang saya lihat dan dengar itu sudah lebih dari cukup. Kalian benar-benar keterlaluan. Mulai sekarang, saya tidak ingin melihat wajah kalian lagi di sini. Pa. Maaf, tapi aku tidak. Tidak, Flo Lily. Ini sudah keterlaluan. Lain kali, kamu jangan nyimpan masalah kamu sendiri. Ini juga salah Papa. Seharusnya dari dulu, Papa lebih baik komunikasi sama kamu. Maafin Papa ya sayang. Lily. Jadi, kamu udah tahu semuanya, Flo Lily. Sudah tahu. Jadi selama ini yang kamu sembunyikan dari aku, kamu tahu semuanya. Lily, bukannya begitu. Aku sama papa kamu bukan ngumpetin. Cuma emang kita gak mau trauma kamu bangkit lagi. Maafin kita, Li. Kita terpaksa. Jahat kamu, Al. Kamu mau biarin aku sendiri dalam trauma ini. Lily, maaf. Li, buka pintunya. Lily. Lily, ini papa. Lily, mohon buka pintunya. Papa perlu bicara sama kamu. Mungkin ini berat buat kamu, tapi Alaska meninggal. 오늘은 하늘이 아주 파래 나의 Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Alaska pergi, bukan salah kamu. Tapi hanya saja masa dia telah habis. Jadi berhenti terus-menerus menyalahin diri kamu sendiri, Lily. Ya, Alaska, maaf karena tidak meminta maaf. ayo beristirahat di dalam. Lily. 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 Lily, kamu udah bangun. Ayo kita makan dulu. Lily. 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 Seperti daun yang menggugur, seperti angin yang hilang arah, pikiran berkecamuk membuatku seakan ingin berhenti berpijak pada dunia. Rupanya, penyembuhku adalah traumaku sendiri. Tuhan, aku merasa seperti dipermainkan. Aku mencintai Sargas, tapi dia adalah luka yang sedang. And I was lost in my dream again. Sedari kecil,
bagai kelantang dan gelap pelikat memeluk tubuhku. Papa tidak suka padaku yang memiliki kepribadian yang lemah, sehingga ia terus-menerus mengekangku. Kepergian mama yang juga seakan tidak peduli membuat papa semakin melampiaskan amarahnya kepadaku. Papa sering meninggalkanku untuk kesibukan yang lain, sehingga aku dari kecil selalu terbiasa sendiri dan berbicara pada diriku sendiri, seakan ada inang baru yang muncul dalam tubuhku. Ya, aku berkepribadian ganda yang bernama Alex. Alex mendominasi tubuhku. Dia memberontak dan suka melakukan hal-hal yang di luar nalar. Dan aku sangat-sangat tidak bisa mengendalikan tubuhku karena sudah dikendalikan oleh Alex. Dan di saat semuanya menganggapku sebelah mata, rupanya ada dia, seorang siswi pertukaran pelajar yang menemuiku di atap dan menganggapku sebagai manusia biasa dan memberiku getaran yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Orang itu kamu, Flo Lily. Tapi lama-kelamaan aku sadar jika masamu di sekolah kami telah habis, hingga aku kehilanganmu selama bertahun-tahun. Aku dan kepribadian gandaku Alex terus mencarimu, Flo Lily. Tapi kami malah menemukanmu bersama dengan pria lain, hingga membuat Alex yang begitu terobsesi kepadamu mulai memikirkan hal-hal yang aneh, terutama untuk menjadikanmu sebagai milik kami. Tapi setelahnya, aku benar-benar mencari hal itu. Terlebih lagi kamu celaka dan mendapatkan trauma terbesarmu. Lalu, aku berusaha untuk masuk kembali ke dalam duniamu. Tetapi rupanya semakin lama, identitasku semakin terbongkar. Dan kamu telah mengetahui jika aku adalah traumamu yang sepatutnya kamu jauhi. Karena kamu telah mendapatkan kembali separuh ingatanmu yang telah kamu lupakan. Tetapi, terima kasih karena telah mencintaiku. Bagaimanapun, walaupun kamu membenciku, I will always love you, Flo Lily. Hingga di hari kematianku.